balik lagi di channel saya. Lalalala. Untuk video kali ini saya akan sharing pengalaman pribadi terkait buka usaha pet shop yang part 2-nya ya. Dan ini khusus saya akan jawab beberapa pertanyaan di kolom video YouTube, kolom komentar, dan di DM Instagram seperti itu. Misalkan yang pertama ya, dari Kak Sofian Sunandar. Dia nanya, Kak boleh minta nomor WhatsApp-nya nggak Kak, pengen belajar buka pet shop soalnya di tempat saya belum ada gitu. Kalau misalkan nomor WhatsApp saya nggak kasih, saya kasih Instagram saya aja biar bisa DM langsung ke saya ya, Kak Sofian Sunandar. Nah, untuk belajar pet shop saya juga belajarnya otodidak ya, langsung aja, kita nggak belajar gini-gini, nggak ada, karena saya yang distributornya itu kan udah tahu dari keluarga suami ya, dari saudara suami saya, jadi saya nggak harus nyari distributor atau nanya-nanya gitu, jadi udah ada intinya gitu, yang atasnya gitu, jadi udah ada saudara atau keluarga yang tahu gitu gimana caranya buka pet shop. Jadi saya belajarnya juga sama saudara suami saya, bukan saya cari sendiri atau gimana. Saya juga ini jadi belajar juga ya, karena nanti di kemudian hari di tahun berikutnya itu akan sepenuhnya diserahkan ke saya dan suami. Jadi dari uang sewa toko, dari uang modal barang itu bakalan saya yang pegang semua. Jadi saya yang ngeluarin uangnya buat sewa toko, saya juga yang ngelola semua. Jadi nanti akan cuman di monitoring aja sama si keluarga suami saya. Jadi dia yang akan mengawasi aja, tapi yang modalin udah saya dan suami gitu. Udah akan dilepas gitu. Jadi tahun-tahun awal itu kita masih didukung modalnya sama saudara suami untuk di kemudian hari atau di tahun berikutnya akan dilepas gitu. Tapi untuk beli barang-barangnya itu masih dibantu oleh keluarga atau saudara suami saya kayak gitu, Kak Sofian. Nah, di tempat Kakak Sofian ini kan belum ada pet shop ya, itu merupakan kesempatan dan peluang yang bagus banget, dan karena nggak ada saingan nih, termasuk yang monopoli pet shop di daerahnya atau di tempat Kak Sofian itu bagus tuh Kak, jangan ragu-ragu itu. Kalau misalkan Kakak ya lumayan nih udah ngumpulin uang untuk modal gitu, modal tempat dan modal barangnya gitu ya, jangan ragu-ragu lagi untuk buka usaha pet shop. Nanti di kemudian hari kan kita sambil belajar ya, kira-kira nih apanya yang salah atau kurangnya mana, kelebihannya mana, itu kita akan belajar gitu, pengalaman di diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ragu, kita maju mundur cantik ya, nggak maju mundur kan kita nggak tahu nih depannya gimana, hasilnya apa, bagus atau enggak ya. Kalau misalkan usaha dia untungnya kecil atau ada ruginya, ya namanya juga usaha, dan nggak langsung usaha itu langsung berhasil kan. Yang lain-lain juga kan pasti gagal dulu ya, gagal pasti nanti berhasil kan. Kegagalan itu suatu kesuksesan yang tertunda ya, kayak gitu. Nah, jangan menyerah juga kayak gitu. Kalau misalkan sebenarnya kalau kita join atau kerjasama mungkin ada plus minusnya kayak gitu ya. Dan kalau bisa joinnya itu kalaupun sama saudara, ada kan yang saudara yang bener-bener ini banget gitu ya sama uang atau gimana ya, kita harus saling kepercayaan bener-bener, karena saudara suami saya kan bener-bener percaya ya, udah kayak nganggap suami saya itu anaknya sendiri kayak gitu. Mungkin ada saudara yang berbeda gitu, untuk sifat-sifatnya itu kita harus tahu gitu ya, cara menghadapi untuk saudara mana yang benar-benar kita percaya atau teman mana yang benar-benar bisa kita ajak kerjasama. Karena sebetulnya ya gimana ya, bingung kalau misal kerjasama atau join mitra itu ada plus minusnya. Dan di kemudian hari saudara saya juga akan menyerahkan semuanya ke saya dan suami gitu untuk usaha pet shopnya. Makanya sekarang dikasih untuk belajar dulu ya, dikasih dikasih momen untuk belajar nih beberapa awal-awal tahun pertama, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu. Nanti di tahun berikutnya
kita yang benar-benar menguatkan atau apa ya, meningkatkan si usaha pet shop ini Kak, kayak gitu. Panjang lebar ya, panjang lebar itu, karena menurut saya ya, saya juga memikirkan gitu ya, ada orang misalkan dia pengennya usaha nih, pengen emang jiwa atau bakatnya usaha, tapi dia terhalang oleh modal gitu kan, cuma ada idenya aja atau pengen gitu, kepengen usaha nggak ada modal. Nah itu juga dulu saya ngerasain ya, saya juga pengen ini pengen itu gitu, pengen usaha ini itu, nggak ada modal, nggak ada yang mensupport, nggak ada yang berpengalaman juga di bidang itu merupakan hambatan juga sih buat saya gitu, buat saya pribadi gitu. Tapi ya mungkin alhamdulillah aja ya ada yang ngasih support dan modal itu. Ya kita berdoa aja, itu juga nggak langsung ya, berapa bulan gitu untuk waktu dari kita omongin gitu sampai kita buka besok itu. Kita berdoa aja, ikhtiar. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini mohon maaf aja kalau misalkan banyak lama ya, panjang untuk videonya. Nah berikutnya kan Nurul Zalilah katanya, di mana sih tokonya, mau beli murah-murah ih. Nah ini juga termasuk lumayan ya, kita harganya relatif murah, walaupun ada juga beberapa orang yang kedatang ke toko itu bilang harga kita lebih mahal dari toko sebelah, misalkan beda berapa gitu, 1.000 2.000 ya, kita nggak tahu ya, karena menurut kita murah mahalnya itu ya mungkin kalau misalkan toko sebelah mungkin dia ada dalam toko yang udah besar gitu, terus kalau sekali beli lebih banyak daripada kita, mungkin kan harganya beda ya. Kalau kalian beli produk misalkan 100 gitu, 100 biji sama yang 10 biji kan mungkin harganya beda kan, dan ngejualnya juga pasti akan beda kayak gitu. Kalau misalkan ada yang kayak gitu sih ya bilang ke kita gitu, yang langsung lebih mahal atau gimana ya, kita nggak pernah gimana sih, ya udah emang di kita segini kayak gitu. Sebisa mungkin gimana ya, melayani dengan baik aja. Kalau misalkan harganya kita lebih mahal ya gimana lagi ya, udah emang kita sebenarnya itu udah murah banget kita jual kayak gitu. Nah, ini jadi sebuah kesenangan gitu ya, ada yang nanya murah-murah, iya alhamdulillah ya kan. Terus dari Kak Faisal Afif katanya, punten mau nanya teh katanya, untuk pet shop pemula biasanya nyari distributor seperti merek Whiskas, Mio, Proplan, dan Neurocan itu gimana ya teh? Kita cari sendiri atau pihak marketing nantinya datang ke pet shop kita sendiri? Terima kasih. Nah sebelumnya udah saya infoin ya di video sebelumnya, untuk distributor itu kita datang langsung. Jadi saudara suami saya itu udah tahu ya distributor yang mana aja, jadi dia datang langsung. Jadi ada 2 sistem ya, kalau misalkan kita datang langsung biasanya kita yang bawa ya, kita bawa mobil terus kita beli kita masukin ke mobil kita. Atau yang kedua yang skala besar, biasanya kita pesan ke si distributor A, pesan saya mau ini, nanti dikirimin tuh dari distributor itu ke toko kita kayak gitu. Tapi yang pertama kita tetap yang duluan datang. Kalau biasanya yang marketing datang ke kita itu dia nawarin produk baru, jadi bukan produk yang udah terkenal, misalnya kayak Whiskas, Mio, Proplan, Royal Canin atau yang lainnya. Jadi yang benar-benar merek baru dia nawarin ke kita, marketing tuh datang ke kita. Atau juga ada yang misalkan dia datang ke kita itu marketing pet shop atau marketing distributor pet shop, nawarin tapi bukan yang merek gede gitu atau merek yang Whiskas, Mio, tapi merek-merek kayak Bot kayak gitu, yang Kitten, Cat Choice. Nah itu biasanya juga ada yang nawarin. Kalau yang gede-gede itu biasanya di distributor yang besar kayak gitu ya Kak. Jadi coba aja Kakak tanya misalkan di daerah Kakak, atau misalkan kalau saya juga bingung sih kalau misalnya disuruh cari ya distributor. Kalau cari di Google ya pasti diarahinnya ke toko pet shop yang besar. Sebenarnya toko pet shop yang besar juga dia ngasih harga yang nggak terlalu mahal ya, bisa buat dijual. Jadi mungkin Kakak bisa tanya, saya mau beli ini buat dijual lagi, mungkin dari
pihak tokonya atau yang penjual di pet shopnya ngasih harga buat dijual lagi gitu, jadi harganya rada miring dibanding dia jualan biasa. Mungkin kan kayak kita beli di Tanah Abang lah, misalkan kita belinya banyak nih berapa lusin, pasti kan sama penjualnya dihargainnya lebih murah kan dibanding kita beli per piece gitu, cuman beli satu kan bakalan beda gitu. Coba aja cari-cari gitu ya, atau tanya-tanya di sekitar kakak kayak gitu. Nah lanjut lagi ya. Nah terus ini di Instagram, di DM Instagram, halo kak, saya Irna, saya lihat YouTube channel kakak soal pet shop. Kebetulan saya juga ada rencana mau buka pet shop nih. Nah, untuk rencana buka pet shop ya itu kalau misalkan ada peluang ya, kita udah bersiap juga. Alhamdulillah kalau punya modal sendiri, kita udah tahu, kita udah survei, udah benar-benar siap ya, langsung aja ya, nggak usah ragu-ragu gitu kak. Karena pet shop itu menurut saya ya bagus sih untuk prospek kedepannya gitu. Ya Kak Irna ya, cu. Nah lanjut lagi, ini sebenarnya kebanyakan nanyain tentang ini ya, buka-buka pet shop. Terus ini dari Kak Vika ya. Assalamualaikum Mbak, saya Vika Mbak. Sebelumnya tadi dia di YouTube channel Mbak Lala. Mbak, saya kan tertarik buat bangun pet shop, apakah boleh tanya-tanya perihal pet shop sama Mbak Lala ya, terima kasih katanya. Nah untuk di Instagram juga beberapa udah saya infoin ya, terkait yang ditanya-tanyakan udah saya jawab. Nah ini juga saya infoin juga. Nah untuk perihal pet shop ya seperti itu sih, biasanya awal-awal kayak cari, kalau misalkan buka toko ya, cari tokonya kayak gimana, terus cari distributornya gimana, sama kalau misalkan kita nggak kerja ya, kita yang jaga dulu aja gitu buat mengurangi gaji karyawan itu. Jadi untungnya ya walaupun belum besar kan seenggaknya bisa menutupi gitu. Kayak gitu aja sih, karena kalau saya sendiri kan yang jaga suami ya, kalau saya kan kerja. Jadi kalau saya pun di toko paling pas saya libur kerja gitu, itu juga jarang-jarang gitu. Nah beberapa yang udah di Instagram tuh beberapa yang udah saya jawab gitu ya. Lanjut lagi. Bismillah, assalamualaikum kak, kenalin Ana Hadijah dari Surabaya. Nih jauh banget ya, lihat YouTube kakak, share ilmu boleh kak katanya. Awal buka pet shop gimana katanya, Khadijah mau buka dan minta saran gimana ya supaya omset bisa 1 juta lebih per hari, gimana kak katanya gitu ya. Nah awal-awal ya jujur aja pertama buka itu nggak langsung 1 juta ya, sehari 1 juta. Penjualan kotor tuh nggak sampai waktu awal-awal. Nah, mungkin di bulan ke 5, ke 6, ke 7 itu udah bisa di 1 juta gitu, sekitaran 1 juta per hari. Tapi gimana caranya? Ya pertama kita sebagai usaha pet shop baru, kita mengenalkan gitu ya ke orang-orang gitu dengan kita harga yang nggak terlalu mahal. Sebenarnya menurut saya di sini harganya nggak terlalu mahal banget ya, lebih murah gitu. Nah, terus dengan seperti itu kan mungkin si customer kan akan datang lagi gitu ya, kan membandingkan dengan pet shop lain seperti itu, mungkin akan datang lagi jadi langganan. Terus kalau misalkan belinya banyak, ya misalkan kita kasih promosi gitu di atas berapa ratus ribu, kita kasih apa gitu gratis. Nah biasanya kayak gitu tuh, awal-awal ada promosi ya. Terus harganya, nah mungkin lama-kelamaan kan banyak nih pelanggan yang datang. Terus kita juga kan tadinya harga promosi kita naiki nih 1.000, karena kan mengingat juga produknya dari sananya gitu ya, dari distributornya juga naik kan, dari distributornya gitu, sehingga kita harus menaikkan. Kadang kita pelayanannya ya, yang paling penting itu pelayanan kita juga harus ramah gitu ya, kita menjawab juga dengan baik kayak gitu. Mohon maaf juga kalau misalkan ada yang naik, misalkan harganya dari 13.000 ke 14.000 ya, mohon maaf ya kak, atau mohon maaf ya bu, atau apa, ini untuk harga yang ini sekarang sudah naik gitu. Biasanya kita sih seperti itu ya, karena saya ngerasain kenapa sih saya kalau misalkan beli di pet shop lain ya, ini nggak tahu ya pengalaman saya atau pengalaman yang lain juga ya, kalian
Kalau di pet shop lain tuh kayaknya jutek gitu ya, judes gitu kalau misalnya ngelayanin kalau saya misalkan mau beli, saya beli kan gitu yang masuk. Terus udah gitu diliatin gitu, dilirik gimana gitu ya, kayaknya kayak yang gimana gitu ngeliat kita ya, padahal kita pengen beli gitu ya. Ya pasti kan kita pengen lihat-lihat dulu, walaupun kita tahu nih kita pengen beli A nih, tapi kan kita pengen lihat nih, kali aja si kucing kita pengen yang lain gitu kan, atau kita lihat-lihat aksesoris atau apa gitu. Nah biasanya tuh kalau saya lihat atau saya pernah datang gitu di pet shop lain tuh pelayanannya atau keramahannya gitu dengan pembeli itu kurang menurut saya gitu. Jadi gimana ya Kak, kan saya juga karena saya juga kerja di sebuah jasa ya, pengen gitu kan si yang memberi jasa tuh baik gitu, ramah gitu. Walaupun saya kalau di pet shop kan jualnya jual barang ya, bukan jual jasa, tapi setidaknya kalau kita tulus ya, kitanya ikhlas gitu, kitanya kasih senyuman walaupun pakai masker gitu, kita jawabnya dengan ramah, dengan baik kan, ke kitanya juga enak gitu. Pasti kita punya kesan gitu, pengen datang sini lagi deh. Kalau menurut saya ya, kalau misalkan ada 2 pet shop, yang pertama pet shopnya murah tapi yang lain judes jutek gitu, kayak yang males-males mau gitu, gimana gitu. Terus yang kedua mungkin lumayan lebih mahal, beda 1.000 gitu ya, beda 1.000 tapi dia pelayanannya ramah, terus baik gitu. Mungkin saya akan yang kedua gitu, dibanding yang pertama murah tapi judes atau jutek gitu. Menurut saya ya, kan kalau orang-orang kan beda ya gitu, karena menurut saya suatu hal yang keluar dari kita gitu ya, inner beauty kita yang keluar dengan baik gitu ke orang, kita nyampein ke orangnya juga enak gitu. Jadi timba baiknya tuh enak, bukan hanya karena dia beli aja kita ya udah sekedar beli ya udah kita lain gitu, ngelainnya seadanya aja kan nggak enak ya. Kadang kalau saya sama saya tuh kalau misalnya yang udah langganan, yang benar-benar tahu, suka diajak ngobrol, gimana kucingnya kemarin, kucingnya sakit, kucingnya gini gitu tuh. Jadi punya ikatan gitu sama pelanggan tuh, jadi pelanggan tuh seneng kan, seperti itu. Kalau saya ya, kalau pribadi saya kayak gitu. Nah lanjut lagi nih, ini kalau ngomongin tentang besok tuh panjang banget, mohon maaf kalau misalkan ini kepanjangan. Nah paling segitu aja video kali ini. Mungkin kalau misalnya ada yang tanya-tanya lagi, itu akan di video berikutnya ya, video part 3 mungkin ada video selanjutnya, part 3, part 4 dan seterusnya kalau misalnya benar-benar banyak. Karena kalau dibikin satu video itu bisa setengah jam atau sejam loh. Mohon maaf aja ya gitu. Dan nggak bakalan lupa, diinget-inget terus ya, mohon untuk di subscribe-nya. Jadi yang nonton tapi belum subscribe, minta tolong untuk di subscribe-nya dan mensupport saya dengan mensubscribe ya. Terus nonton video selanjutnya kayak gitu. Kalau misalkan ada yang belum jelas atau belum paham atau belum rinci gitu detailnya, kalian juga bisa tanya gitu, misalnya apa-apa di kolom komentar. Jadi saya tuh kadang pengen kasih tahu tapi kadang pas di video ini lupa gitu yang kasih taunya, makanya mohon maaf aja kayak gitu. Atau saya kasih tahu di video selanjutnya kayak gitu. Terima kasih yang udah nonton dan udah subscribe. Jangan lupa subscribe-nya sampai bantu saya sampai 1.000 subscriber kayak gitu. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa tonton video selanjutnya. Dadah.